NIM 072 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah kasus dengan topik kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, di mana tujuan saya mempresentasikan kasus tersebut untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah SDM 1. Sebelum saya membahas studi kasus tersebut, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Zainiatul Afifah selaku dosen pengampu mata kuliah SDM 1. Studi kasus yang saya bahas adalah kasus kecelakaan kerja di PT Waskita Karya Persero Tbk sebagai contoh dari Indonesia serta Toyota Motor Corporation sebagai contoh perusahaan internasional dari Jepang. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia karena berkaitan langsung dengan perlindungan tenaga kerja, produktivitas, dan keberlanjutan perusahaan. Masih banyak perusahaan yang mengabaikan aspek K3 terutama di sektor konstruksi dan manufaktur, sehingga mengakibatkan kecelakaan kerja, kerugian finansial, bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, kasus K3 menjadi penting untuk memahami bagaimana perusahaan dan negara menangani permasalahan tersebut. Kasus K3 di Indonesia yaitu di PT Waskita Karya. PT Waskita Karya Persero Tbk merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan infrastruktur. Dalam beberapa proyek konstruksi, PT Waskita Karya pernah mengalami kecelakaan kerja seperti pekerja jatuh dari ketinggian, kecelakaan alat berat, dan juga insiden proyek lainnya. Beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja tersebut antara lain kurangnya pengawasan keselamatan di lapangan, ketidakdisiplinan penggunaan alat pelindung diri, dan juga tekanan terhadap penyelesaian proyeknya. Lemahnya budaya keselamatan kerja dan juga lemahnya budaya keselamatan kerja. Penanganan kasus di Indonesia umumnya dilakukan melalui investigasi internal perusahaan, pemberian santunan melalui BPJS Ketenagakerjaan, evaluasi dan perbaikan sistem K3 pemberian sanksi administratif oleh pemerintah. Namun, penanganan ini masih cenderung bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah terjadinya kecelakaan. Sebagai perbandingan, saya mengambil contoh Toyota Motor Corporation dari Jepang. Toyota pernah menghadapi masalah kelelahan kerja dan stres karyawan akibat tekanan produksi dan jam kerja yang panjang, yang dikenal dengan istilah karoshi. Untuk menangani masalah tersebut, Toyota dan pemerintah Jepang melakukan beberapa langkah, antara lain pembatasan jam kerja dan lembur, pemantauan jam kerja secara ketat, program kesehatan fisik dan mental karyawan, penerapan sistem keselamatan kerja yang ketat dan berkelanjutan. Pendekatan Toyota lebih menekankan pada pencegahan risiko dibandingkan dengan penanganan setelah kejadian. Jika dibandingkan, terdapat beberapa perbedaan penting antara penanganan K3 di Indonesia dan juga di Jepang. Di Indonesia, penanganan K3 itu masih kurang konsisten dalam pengawasan, sanksinya itu relatif ringan, budaya keselamatan juga belum merata. Sedangkan di Jepang, regulasi K3 itu diterapkan dengan ketat, pengawasannya dilakukan secara berkelanjutan, dan juga keselamatan kerja itu menjadi bagian dari budaya organisasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan K3 tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada komitmen manajemen dan budaya kerja. Berdasarkan analisis tersebut, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan di Indonesia, yaitu yang pertama, memperkuat pengawasan dan audit K3 secara rutin. Yang kedua, memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar standar K3. Yang ketiga, kewajiban pelatihan keselamatan kerja secara berkala. Yang keempat, menanamkan budaya keselamatan kerja sebagai bagian dari penilaian kinerja manajemen. Dan yang kelima, memberikan perhatian lebih pada kesehatan fisik dan juga mental pekerja. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Sebagai kesimpulan, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan elemen penting dalam manajemen sumber daya manusia. Perbandingan antara PT Waskita Karya dan juga Toyota Motor Corporation menunjukkan bahwa pendekatan preventif, regulasi yang tegas, dan budaya keselamatan kerja yang kuat sangat berperan dalam melindungi tenaga kerja. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.